Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU, selamat datang di Cerdiku, cerita dan diskusi psikolog PKU bersama psikolog klinis dari RS PKU Aisyah Melali. Nah, di era sekarang kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Melalui program ini, kita akan membahas berbagai isu psikologis yang sering terjadi di masyarakat secara ilmiah, profesional, dan mudah dipahami. Karena memahami kondisi mental adalah langkah awal untuk menjaga kualitas hidup. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, kesehatan mental remaja di era digital. Nah, sudah bersama dengan kita di sini Kak Gita Anindya Putri, psikolog klinis RSPKU Aisyah Melali. Halo Kak Gita. Halo. Kak, di sini kita ada beberapa pertanyaan tentang psikolog nih Kak, di era digital ini buat kesehatan mental remaja. Oke, untuk langsung ke pertanyaan yang pertama Kak. Kenapa ya sekarang tuh banyak banget remaja yang aktif di media sosial tapi justru sering merasa cemas dan overthinking gitu? Oke, ya ini pertanyaan yang sering sekali dibahas dan juga dipertanyakan oleh banyak teman-teman kita gitu ya, terutama teman-teman remaja. Sebenarnya kenapa kok pengaruh media sosial ini tuh sangat kuat gitu ya dengan remaja, karena di usia remaja sendiri itu ibarat saatnya kita itu menunjukkan diri kita, bahkan saatnya kita untuk mencari jati diri kita. Nah, lewat media sosial sebenarnya ini sebagai wadah yang bisa dijadikan positif, tapi kalau misalnya tidak dikendalikan ini juga bisa berdampak yang negatif. Oke, kalau untuk orang tua nih Kak, gimana sih tanda-tanda yang harusnya orang tua waspadai untuk melihat di generasi sekarang buat remaja gitu? Oke, nah sebenarnya untuk tanda-tanda remaja yang mungkin bisa dikatakan memiliki gangguan gitu ya, atau bisa ke arah gangguan, atau mungkin sudah ada kendala tertentu dalam perkembangannya dia, terutama pengaruh dari si media sosial ini, kita harus mewaspadai dan kita harus pintar-pintar dan juga peka terhadap kondisi anak di rumah terutama. Jadi sebenarnya remaja itu ketika dia sudah ada tanda-tanda yang membuat kita tuh menjadi bertanya-tanya gitu ya, kita harus lihat dulu dari segi perilakunya. Ketika anak-anak kita di rumah itu sudah merasa bahwa ada perubahan perilaku yang sangat signifikan, contoh biasanya ceria terus kemudian jadi murung, atau mungkin mudah menangis, atau mungkin mudah tersinggung. Terus kemudian biasanya yang suka main gitu ya. Nah, yang sekarang lebih cenderung untuk mengurung diri di rumah atau mengurung diri di kamar. Dia nggak mau ketemu sama orang siapapun itu. Kemudian screen time yang terlalu berlebihan itu juga perlu kita waspadai. Dan yang terakhir mengenai akademisinya. Untuk teman-teman kita yang masih belajar gitu ya atau menjadi pelajar, kita harus tahu orang tua di rumah gitu ya, ayah dan bunda, silahkan dicek dulu nilai akademisi anaknya itu apakah dia masih sesuai dengan standarnya atau justru dalam periode tertentu dia mengalami penurunan. Nah, ini adalah tanda-tanda di mana orang tua tuh harus waspada terhadap perkembangan dari anak tersebut. Oke Kak, kemudian kalau soal sekarang kan ada istilah FOMO nih ya Kak. Sebenarnya FOMO itu apa sih Kak? Oke, FOMO ini menjadi salah satu istilah yang sangat ngehits ya di era yang sekarang ini. Sebenarnya FOMO itu atau yang sering kita sebut dengan fear of missing out adalah rasa di mana seseorang itu takut tertinggal, takut tidak bisa mengikuti tren, kemudian tidak bisa mengupdate sesuatu ilmu pengetahuan ataupun hal-hal yang sedang viral gitu ya. Nah, biasanya remaja ini takut untuk tertinggal, kemudian takut untuk tidak memiliki teman dan lain sebagainya ketika dia tidak memiliki pengetahuan seperti teman-teman yang lain. Makanya kenapa mereka cenderung untuk mengikuti tren itu tadi, atau mungkin yang sering kita sebut dengan FOMO. Oke, jadi apakah solusi terbaiknya itu dengan melarang anak untuk bermain media sosial Kak? Kalau untuk seperti itu sebenarnya kurang tepat ya, Mbak Alia. Kenapa? Karena masalahnya bukan karena si remaja itu menggunakan media sosial, tapi bagaimana cara kita untuk membatasi dan mengembalikan anak tersebut atau remaja tersebut ke dalam dunia yang nyata. Jadi sebenarnya media sosial itu tidak ada salahnya. Maksudnya ketika penggunaannya itu benar, kemudian dilakukan dengan secara bijaksana, itu justru akan menjadi sebuah wadah di mana remaja itu bisa mengeksplorasi dirinya, apalagi di era yang sekarang ini semua kan digital ya. Mereka juga kalau misalnya tidak
mempelajari digitalisasi, dia juga pasti akan tertinggal gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan cepat sekali ya perkembangannya. Makanya kenapa sebenarnya untuk membatasi lebih ke arah membatasi ya Mbak Alia ya, dan memberikan kesepakatan. Jadi pahamkan dulu kepada anak, media sosial ini tuh fungsinya sebenarnya buat apa? Kalau memang difungsikan sebagai sarana untuk bermain atau mungkin healing gitu ya dari dunia nyata gitu, itu diperbolehkan, tapi tetap harus ada batasannya. Jadi pahami juga bahwa segala sesuatu yang ada di media sosial itu harus dicek dulu informasinya gitu. Jadi jangan terus kalau misalnya kita main media sosial, semua informasi yang ada di sana itu kita telan secara mentah-mentah gitu. Makanya kenapa kita perlu lihat dulu valid nggak sih informasi yang ada di media sosial itu. Kemudian yang kedua, pahami bahwa segala sesuatu yang kita berikan di media sosial atau kita upload gitu ya di media sosial itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membuat kita senang atau mungkin sebuah penghargaan, apresiasi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita punya pola pikir bahwa segala sesuatu yang ada di media sosial itu pasti kondisinya sama di kehidupan nyata dan itu terus-menerus akan seperti itu. Makanya kenapa kita perlu sadar dulu bahwa apa yang ada di media sosial itu tidak semuanya benar atau hanya part-part tertentu yang kita berikan, yang kita expose, yang kita publikasi ke lingkungan gitu. Jadi kembali lagi kalau untuk membatasi dan lain sebagainya itu kurang tepat. Makanya kenapa perlu diajak ngobrol dulu remajanya atau anaknya. Kita kasih batasan, kita kasih pilihan dan pahamkan bahwa segala sesuatu yang ada di sana itu harus dicek lagi informasinya. Oke, berarti kan kalau media sosial kan bisa memudahkan kita untuk mengakses dari rumah juga kan ya? Betul. Ada tips nggak sih, tips sederhana gitu yang bisa dilakukan dari rumah ketika bermedia sosial gitu? Oke, sebenarnya tips ini tuh bukan hanya mengenai media sosial ya dalam tanda kutip, tapi lebih ke arah gadgetingnya atau cara kita untuk bagaimana dengan bijak itu menggunakan digitalisasi atau gadget dan lain sebagainya. Nah, bunda-bunda, ayah-ayah ataupun orang tua yang ada di rumah bisa lakukan berikan aturan dulu kepada anaknya gitu ya secara jelas. Jadi atur screen time-nya itu waktunya harus berapa lama, kemudian buat zona di mana bebas gadget juga gitu ya. Jadi kalau misalnya sedang quality time sama keluarga ya kita nggak boleh sih memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak untuk dia main gadget atau mungkin media sosial ya biar nggak terlalu asik juga. Betul. Jadi tetap harus bonding juga sama keluarganya gitu. Atau malah jangan-jangan anaknya seperti itu orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Nah, makanya kenapa ketika sudah membuat aturan ini harus dilakukan kepada dua belah pihak, dari orang tua dan juga dari anak. Kemudian ajak ngobrol anaknya gitu ya. Kita harus pahami bahwa ketika anak itu menggunakan media sosial sebagai tempat yang aman atau nyaman, berarti ada sinyal di mana dia tidak merasa aman ataupun tidak merasa nyaman ketika berhadapan dengan orang tua dan keluarganya. Nah, ini harus kita tahu dulu masalahnya sebenarnya di mana. Jadi bukan dulu tentang media sosialnya, tapi kita harus tarik dulu ke belakang alasan kenapa remaja lebih suka untuk scroll media sosial atau mungkin bercengkrama dengan teman-temannya di media sosial itu kita harus tahu dulu. Setelah selesai dari situ, jangan lupa juga ajak anak untuk melakukan aktivitas di luar dari si media sosial ini. Atau scrolling itu tadi gitu ya, mungkin bisa dilakukan dengan olahraga, kemudian melakukan hobi bersama, dan yang paling penting selalu diajak ngobrol. Karena apa? Kunci dari remaja yang sehat, kunci dari remaja yang bisa untuk menyelesaikan tugas perkembangannya gitu ya, itu juga harus ada andil dari orang tua, support system dari orang tua, dan yang terlebih lagi remaja juga harus terbuka dengan orang tuanya. Makanya kenapa butuh tempat yang aman. Oke, jadi untuk kesehatan mental remaja itu di era digital itu nyata ya Kak ya? Betul, karena di zaman yang sekarang ini apalagi sekarang udah masuk ke zaman AI ya, di mana semua materi informasi itu kita semua bisa buat gitu, dan aksesnya pun mudah, nggak perlu yang pakai KTP atau apa dan lain sebagainya kan seperti itu. Jadi makanya kenapa harus bijak untuk mengambil dan memilih informasi mana yang mau kita serap
Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Gita atas penjelasannya terkait pertanyaan-pertanyaan kesehatan mental hari ini. Semoga nanti sahabat PKU yang mendengarkan bisa bermanfaat bagi mereka semua. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat hari ini yang udah disampaikan oleh Kak Gita Anindya Putri. Nah sahabat PKU, semoga pembahasan hari ini membantu kita menjadi lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama bagi remaja di era digital ini. Ingat ya, mencari bantuan profesional bukan tanda kelemahan, justru itu adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga. Jika Anda atau orang terdekat mengalami tanda-tanda yang telah dibahas, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog klinis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.